Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu. Gitu. Bagi Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 13 yaitu pragmatic issue. Pragmatic issue itu sendiri yaitu membahas tentang permasalahan yang terjadi di sekitar kita yang dapat kita cari alasan dan kita dapat cari solusinya secara logis. Itu gambaran garis besarnya. Poin berikutnya itu ada treatment fidelity. Pada treatment fidelity itu sendiri yaitu dia menjelaskan tentang akurasi suatu program yang akan diimplementasikan apakah sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Jadi tentang akurasi. Nah, kekurangan dari fidelity itu sendiri adalah dapat menyebabkan evaluator atau penilai menyimpulkan efek potensial pada program sehingga menyebabkan program itu tidak efektif. Pada treatment fidelity ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada treatment adherence, yang kedua ada treatment terapis competence, yang ketiga ada treatment differentiation. Untuk yang adherence itu sendiri dia lebih fokus pada sejauh mana penyedia layanan atau service provider untuk menggunakan prosedur yang sudah ditentukan seperti SOP dan SAP-nya. Dan untuk terapis kompetensi itu dia lebih berfokus pada tingkat keterampilan dan pengetahuan si penyedia dalam melakukan intervensi pada permasalahan yang ada. Untuk yang treatment differentiation itu dia lebih berfokus pada gagasan atau masukan tentang berbagai jenis treatment baik berupa praktek maupun program yang biasa dikerjakan atau yang biasa dilakukan. Pembelajaran fidelity ini berfokus terhadap seberapa dekat kesesuaian intervensi atau campur tangan yang ada pada model program. Treatment yang dilakukan adalah dengan mendesain atau membuat skenario yang sesuai dengan lingkungan yang ada. Berikutnya itu ada fidelity nightmare. Fidelity nightmare itu sendiri di sini dijelaskan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah banyak para evaluator atau penilai biasanya berasumsi jika para profesional atau teman sejawat memahami akan proses ilmiah, prinsip penting dan sampai hingga prinsip penting dan selalu mengukur kinerja suatu program. Padahal tidak semua di lapangan itu tidak semua evaluator atau penilai itu memiliki pemikiran atau pemahaman yang sama. Bisa jadi evaluator atau penilai A dan evaluator B itu memiliki pemahaman dan prinsip yang berbeda. Hampir mayoritas seperti itu. Terus poin yang berikutnya adalah karyawan umumnya memiliki motivasi untuk mempresentasikan atau menunjukkan tentang evaluasi program mereka dengan lebih baik daripada novice evaluator program. Novice evaluator program ini maksudnya di sini adalah pemula. Jadi evaluator penilai yang baru fresh graduate-nya. Poin yang ketiga adalah tindakan para karyawan tersebut dapat sangat berdampak pada treatment fidelity yang sudah dilakukan dan juga dapat berdampak buruk pada proses evaluasinya. Ini nightmare atau mimpi buruk, yang hal-hal yang tidak diinginkan pada fidelity. Berikutnya membahas tentang program drift and the transfer of program. Jadi di sini dia membahas tentang perubahan hingga pergantian sebuah program. Saya jelaskan di poin awalnya yang tadi dari treatment fidelity. Kalau di sini ada kutipan dari Monsher and Prince tahun 1991. Situ dia membahas tentang
Treatment fidelity baiknya dilakukan secara bertahap tanpa adanya diskontinuitas. Jadi kalau diusahakan sebaik mungkin itu dibuat kontinuitas. Kontinuitas maksudnya ketika biasa dilakukan seminggu sekali, alangkah baiknya untuk seterusnya bisa dilakukan untuk seminggu sekali. High fidelity atau akurasi yang tinggi terjadi atau akan didapat ketika adanya kesesuaian pada faktor-faktor yang telah ditentukan. Jadi parameternya apa aja, kalau sudah sesuai semua akan mendapat high fidelity atau akurasi yang tinggi. Program yang telah dimodifikasi akan memiliki kekurangan. Ini ketika program itu dia sifatnya statis. Akan tapi jika program itu sifatnya dinamis, jadi misalnya tiap 2 minggu kita akan lihat, jadi hindari diskontinuitas. Jadi di dalam fidelity atau akurasi data ini kita dituntut namanya kontinuitas. Jadi sebisa mungkin untuk program yang sudah diimplementasikan itu kita lihat 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, itu kontinuitasnya terus dipertahankan. Terus poin yang berikutnya adanya perubahan program tidak dapat dihindari karena adanya perubahan pengaturan atau settingan. Poin yang ketiga, program dapat berubah ketika perubahan sponsorship. Maksudnya ketika sponsorship pertama menargetkan kita untuk mengejar A, bisa jadi sponsorship yang kedua menargetkan kita untuk mengejar A juga, tapi A aksen atau A pangkat 3. Jadi program tuh yang kita bikin dari awal kita harus kembangkan lagi atau bisa dapat berubah. Poin yang keempat yaitu program dapat berubah ketika adanya perubahan kepemimpinan atau leadership effect. Di poin berikutnya itu adalah namanya political nature of evaluation. Ini yang bersinggungan dengan ranah politik. Idealnya program evaluation dilakukan berdasarkan komitmen dasarnya seperti itu, best possible service. Terus poin yang kedua yaitu evaluasi program apapun yang dilakukan oleh novice atau pemula dapat dianggap sebagai aktivitas politik oleh pihak yang dievaluasi, karena itu nggak menghargai pihak yang dievaluasi. Kalau menurut saya itu seperti itu. Poin yang ketiga adalah pada struktural politik, beberapa aktivitas evaluasi dapat menempatkan evaluator dalam dilema. Untuk poin yang keempat, evaluator tidak boleh bersifat naif ketika melakukan penilaian pada evaluasi suatu program. Harus kebal terhadap proses dan tekanan politik. Ini kalau udah evaluasi program di ranah politik, memang banyak politik afilnya, jadi orang-orang yang berkepentingan banyak bersinggungan. Ini threat atau ancaman ya. Ancaman yang terjadi pada proses evaluation itu sendiri. Yang pertama adalah kegiatan evaluasi selalu menimbulkan potensi ancaman bagi seorang atau kelompok. Dikarenakan setiap ada kegiatan evaluasi kita selalu takut, atau pihak yang dievaluasi itu selalu takut evaluasinya itu negatif. Evaluator tidak boleh meremehkan kekuatan dari pihak yang dievaluasi atau yang dinilai. Tidak boleh meremehkan kekuatan dari kekuasaan yang dimiliki oleh orang atau kelompok yang dievaluasi. Terus poin ketiga yaitu terlepas dari sebagai internal ataupun eksternal evaluator, evaluasi program selalu dilakukan dalam ranah politik. Jadi mau mengevaluasi program apapun itu pasti berbau dengan politik. Ini guidelines-nya atau gambaran garis besarnya itu agar kita dapat bertahan. Yaitu kita harus mempertahankan kemandirian. Di sini tentang mempertahankan kemandirian. Mana ya? Bentar. Ini sudah ketemu.
Maksudnya dia mempertahankan kemandirian ketika kita menjadi seorang yang sebagai evaluator atau seorang penilai, maka akan muncul banyak tekanan. Jadi kita harus prepare atau harus bersiap-siap untuk menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Terus yang kedua adalah negosiasi kontrak. Kenapa kita difokuskan pada negosiasi kontrak? Karena dalam negosiasi kontrak ini biasanya berisi tentang purpose atau tujuan dan fokus dari evaluasi itu yang pertama. Yang kedua adalah beginning and ending. Jadi start atau tanggal mulai dan tanggal akhir evaluasi ini kapan. Yang ketiga biasanya pada kontrak ini juga ada namanya metodologi yang akan digunakan. Datanya, staffnya, atau fasilitas yang dibutuhkan, itu apa aja itu biasanya ada di kontrak. Terus yang keempat ada namanya cost atau budget di kontrak itu ya terdapat pada kontrak. Terus poin yang ketiga, dapatkan informasi evaluatif sebanyak mungkin dan dari berbagai macam sumber. Jadi sebanyak mungkin kita harus bisa melihat, mengambil atau mengumpulkan informasi, nanti baru kita filter di terakhir. Solusinya berikutnya itu untuk agar tidak ada terjadi kesalahpahaman ketika kita melakukan proses evaluasi, itu kita harus jelaskan dan komunikasikan terlebih dahulu tujuan dari evaluasi serta metodologinya kepada para karyawan dan pada pihak yang berkepentingan di tempat tersebut. Di poin berikutnya adalah day-to-day pragmatic problem. Jadi permasalahan sehari-hari, permasalahan pragmatik sehari-hari. Yaitu yang pertama itu ada seorang evaluator itu harus waspada, atau seorang penilai itu harus waspada ketika dia tidak dapat mengawasi proses evaluasi secara langsung. Terus poin kedua, kenapa dia harus waspada? Karena sebagian besar permasalahan pada evaluasi program baik politik atau ranah non politik juga terjadi disebabkan oleh kejadian yang di luar kendali. Terus poin yang ketiga, jika memungkinkan, ambil sebanyak mungkin tanggung jawab pada proses evaluasi program. Jadi kalau kita bisa menghandle semua permasalahan yang ada, nggak apa kita handle sendiri. Kalau tidak bisa ya kita bagi ke teman atau kita minta bantuan teman-teman sejawat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mari kita sharing. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih.